hadir dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kenken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. FM dan 101,2 MHz Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setiap Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Pagi hari ini pendengar tentunya masih bersama saya Irhas menemani Anda di Lintas Singaraja Pagi. Dan kali ini pendengar pukul 9:05 ya waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk mengikuti dialog Hai Bali Kenken mendengar di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan seperti yang tadi sudah kami sampaikan untuk Anda, yaitu kesiapan pengamanan Polsek Busung Biu ya jelang Pilkada 2024. Anda bisa menyaksikan siaran ini mendengar pagi hari ini live streaming di YouTube RRI Singaraja Official. Mungkin juga nanti ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan terkait topik kita pagi hari ini, Anda bisa mengirimkan di kolom live chat ya, seperti itu juga. Dan juga nanti Anda juga bisa bergabung langsung di 0362 246444. Dan saya tidak sendiri mendengar dalam pembahasan kali ini, saya sudah ditemani satu narasumber yang juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi hari ini. Ada AKP Dewa Ayu Sri Wintari SHMH selaku Kapolsek Busung Biu pagi hari ini bersama kita di studio Pro 1 tentunya. Dan kembali kami ingatkan Anda bisa bergabung di 24644 pagi hari ini.
Baik pendengar, mungkin langsung kami sapa pagi hari ini selaku narasumber AKP Dewa Ayu Sri Wintari SHMH selaku Kapolsek Busung Biu. Selamat pagi Bu Kapolsek. Selamat pagi Bang Ilyas. Iya, izin agak dekat ke mic-nya ya Bu ya. Iya. Oke, bagaimana kabarnya pagi hari ini Ibu? Tenggara baik. Sehat ya? Baik, sehat. Baik, terima kasih Bu sudah bergabung pagi hari bersama Pro1. Nanti kita minta informasinya bagaimana perkembangan Busung Biu gitu ya terkait pengamanan menjelang pilkada ini. Kembali mendengar 24644, Anda bisa bergabung pagi hari ini di dialog Hai Balik Kengken seperti itu. Mungkin sebagai awal pendengar setiap Pro1, saya ingin minta Ibu Kapolsek ya, Ibu Dewa Ayu sebagai narasumber untuk menyampaikan pengantar dulu nih Bu Ayu terkait pembahasan kita yaitu kesiapan pengamanan Polsek Busung Biu jelang pilkada 2024. Silakan. Terima kasih Bang Ilyas. Ya. Jadi sebelumnya kami menyapa dulu pendengar radio RRI Singaraja. Om Swastiastu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan salam rahayu. Jadi pada kesempatan ini sebelumnya terima kasih kami sudah diberikan kesempatan hadir di radio RRI Singaraja, tentunya untuk menyapa penggemar radio RRI Singaraja dan menyampaikan terkait dengan kesiapan kami Polsek Busung Biu jelang Pilkada 2024. Di mana dapat kami sampaikan terkait dengan wilayah Busung Biu secara umum kurang lebih 196.000 dengan jumlah penduduk yang tersebar di 15 desa yaitu sekitar 52.956 jiwa. Jadi dengan jumlah penduduk yang lumayan banyak dapat kami sampaikan di Desa Busung Biu terdapat DPT sebanyak 39.689 yang sampai dengan saat ini. Kemudian ada juga TPS yang sudah dipetakan oleh penyelenggara pemilu yaitu sebanyak 76 TPS di mana masing-masing desa yang dari 15 desa tersebut dengan DPT terbanyak itu di Desa Busung Biu. Di Desa Busung Biu jumlah TPS-nya itu ada 13. Kemudian wilayah Sepang di atas ada 8 TPS, kemudian Dada Putih, Sepangklod ada 6 TPS, kemudian Tinggarsari, Kedes itu Pelabuhan Bengkel termasuk Umejero masing-masing ada 5 TPS, wilayah Kekeran ada 4 TPS, kemudian di Desa Titap dan Subo ada 2 TPS. Jadi keseluruhan di wilayah Busung Biu itu ada 76 TPS. Kemudian terkait dengan kesiapan kami dalam rangka menyambut giat pemilu kada ini. Jadi kami saat ini mengedepankan tindakan preemptif yaitu mengedepankan fungsi intelijen untuk melakukan penggalangan baik terhadap tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama. Kemudian kami juga mengedepankan fungsi Babin Kamtipmas untuk meningkatkan kehadirannya sambang ke desanya masing-masing yang berjumlah 15 desa, tentunya dengan tujuan yang sama yaitu mengajak untuk seluruh elemen masyarakat bersama-sama untuk menjaga keamanan ketertiban di wilayah Busung Biu. Kemudian kami juga meningkatkan terkait dengan giat patroli yang dilaksanakan oleh fungsi Sabara yaitu patroli dialogis, kemudian Blue Light, kemudian Strong Point termasuk 3 pilar. Kami bersinergi dengan rekan di TNI dan Satpol PP. Jadi itu terkait dengan kesiapan kami dan kami juga tetap dan terus melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait
terutama dengan penyelenggara pemilu, bagaimana kita bersama-sama mewujudkan pemilu 2024 ini berjalan aman dan kondusif. Baik, terima kasih Bu Kapolsek. Tentunya beragam kegiatan juga sudah disusun, dipersiapkan jauh-jauh hari ya Bu Kapolsek. Kemudian perkembangannya sampai saat ini kalau kita hitung dari hari kurang lebih sampai tanggal 27 November nanti kurang lebih ada 18 harian lagi ya. Bagaimana perkembangannya saat ini Bu Kapolsek? Jadi terkait dengan perkembangan di wilayah hukum Polsek Busungbiu sampai dengan saat ini Astungkare masih berjalan landai, bisa dikatakan aman, namun tidak kita tidak boleh underestimate, tetap kita melakukan meningkatkan giat patroli, giat sambang, kemudian koordinasi dan semakin meningkatkan giat kita turun ke masyarakat. Oke, pendekatan mungkin yang sudah diterapkan kepada masyarakat untuk pengamanan pilkada ini meliputi apa saja Bu Kapolsek? Untuk kegiatan pemilu kada ini yang pertama kami koordinasi dengan penyelenggara pemilu, kemudian kami juga sudah turun langsung ke desa-desa, kami berkoordinasi dengan PPS terkait dengan kesiapannya, kemudian kami juga sudah mengecek terkait dengan di mana saja lokasi-lokasi penempatan TPS tersebut di masing-masing desa, dan kami juga melaksanakan patroli karena wilayah kami di ketinggian, kemudian tidak terjangkau semua menggunakan roda 4, jadi kami lebih sering menggunakan patroli berkendaraan roda 2. Jadi kegiatan kami, sambang kami lebih banyak menggunakan kendaraan roda 2. Iya. Oke, menyesuaikan lah istilahnya ya Bu menyesuaikan Kapolsek dengan ya. situasi Medan juga. Iya. Oke, kemudian kalau dari masyarakat sendiri apa mungkin yang sudah pernah disampaikan dan juga Ibu dengar, kemudian ada tanggapan juga seperti apa Bu Kapolsek? Kalau dari tanggapan masyarakat sampai dengan saat ini, dari masyarakat sih hampir sama harapannya dengan kami. Semoga kegiatan pemilu kada 2024 ini berjalan aman dan kondusif. Oke, kemudian sempat mungkin ada keluhan atau apa mungkin terkait medan di setiap TPS yang memang agak susah dijangkau masyarakat, itu sempat terdengar Ibu sendiri sebagai Kapolsek atau bagaimana? Ada atau belum Bu? Kalau sampai dengan saat ini, karena kita juga sudah berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, kemudian koordinasi dengan pihak desa juga, dan mengacu dengan kegiatan Pilpres kemarin terkait dengan penempatan TPS tersebut. Jadi dengan sampai saat ini belum ada terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat dengan jarak tempuh, terutama dari rumah warga dengan tempat TPS masih terjangkau sampai dengan saat ini. Oke, tentunya juga keluhan tersebut semoga tetap tidak ada ya Bu ya. Iya. Oke, kalau dilihat tadi Iras tanya lagi, kalau dilihat dari pemilu kemarin bulan apa ya, Februari bener ya? Oke, itu apa mungkin yang menjadi penekanan kemudian bisa diterapkan menjelang pilkada nanti 27 November ini Bu Kapolsek? Mengacu ke pemilu kemarin mungkin karena jujur kalau kemarin itu sinerginya kita sudah sangat-sangat baik. Harapan kami hal tersebut terjadi kembali di pemilu kada ini. Jadi yang sudah baik tetap kita pertahankan, bila perlu kita tingkatkan lagi. Koordinasi sudah baik antar semua lapisan, termasuk dari elemen pemerintahan, kemudian termasuk masyarakat. Jadi sinerginya sudah sangat baik. Oke, di sela tersebut apakah ada istilahnya kayak program baru kemudian menyesuaikan dari pilkada pemilu yang sebelumnya, kemudian ada program baru yang kemudian diterapkan menjelang pilkada ini Bu Kapolsek? Kalau program baru kebetulan untuk saat ini kita tidak ada, tapi kita tetap masih menyesuaikan dengan kegiatan kemarin. Cuman yang mengacu ke giat Pilpres kemarin memang ada beberapa, kalau dibilang hambatan mungkin ya, terkait dengan karena wilayah kami ada di ketinggian, mungkin terkait dengan pelaporan dari setelah penghitungan suara. Jadi mengacu ke Pilpres kemarin ada di wilayah atas, ada di 5 TPS,
yaitu yang ada di wilayah Sepang, Oke. yang tepatnya di Banjar Dinas Gunung Sari, kemudian ada di Dusun Belulang, ada di 2 TPS juga di sana, termasuk di Kembang Rijasa. Di situ ada gangguan sinyal, jadi bukan blank spot, tetapi lemah sinyal. Jadi sinyalnya di sana main-main. Oke. Jadi terkait dengan hal tersebut, mengantisipasi terkait dengan pelaporan suara, mungkin nanti hasil koordinasi kami juga dengan pihak KPPS bahwa TPS tersebut tetap dilakukan pemilihan, pemungutan dan penghitungan, namun pada saat pelaporan Oke. ada pergeseran nanti. Dipindah ke TPS yang lain. Cuman kurang lebih 200 meter Oke. dari lokasi untuk pelaporannya, karena menyesuaikan dengan sinyal yang Supaya ada. semakin kuat ya Bu Kapolsek ya. Iya, jadi karena memang lokasi tersebut memang yang mudah terjangkau dari tempat tinggal dari warga, gitu. Jadi tempatnya tetap tidak ada perubahan, tetapi tempat pelaporannya saja yang bergeser. Oke. Gitu. Berarti untuk di pilkada nanti 27 November ini TPS tersebut masih difungsikan tentunya ya? Masih difungsikan. Difungsikan, tapi untuk kendala juga mungkin masih ada ya terkait lemah sinyal tadi Bu Kapolsek. Iya. Nah, untuk hal tersebut kami juga koordinasi dengan pihak penyelenggara, apakah nanti karena ini belum, kemungkinan nanti H-1 atau H-2 baru dibangun TPS tersebut. Mungkin nanti karena kalau kemarin kan banyak TPS waktu Pilpres. Yeah. Nah, kalau sekarang karena jumlahnya sudah berkurang, kemungkinan apakah masih di tempat di sana juga dari pihak KPPS juga belum. Gitu. Jadi untuk memastikan mungkin H-2 untuk Oke. memastikan lokasi tersebut. Oke, kalau dari sudut pandang Bu Kapolsek sendiri, untuk letak geografisnya mungkin bisa disampaikan atau tidak Bu? Untuk di sana memang apa yang memang mengakibatkan sinyal itu lemah gitu? Kalau terkait dengan karena memang lokasi tersebut apa ya, karena di Ketinggian? iya, Oke. karena berada di ketinggian. Kemudian juga di sekitaran itu masih banyak pohon-pohon, mungkin itu kali yang menghambat terkait dengan sinyalnya ya. Oke, baik. Antisipasi juga mungkin karena ini juga menjelang musim hujan, itu salah Iya. satu hal yang mungkin ditekankan juga ya Bu ya. Kemudian benar apa yang disampaikan sama Bang Hilyas, kemudian terkait dengan kita bertepatan juga dengan sekarang sudah memasuki musim penghujan, kemudian karena wilayah kami seperti tadi disampaikan daerah perbukitan, jadi mungkin yang perlu kami antisipasi terkait dengan pada saat pengiriman logistik pemilu, karena memang wilayahnya ada melintasi, mungkin ada hutan lindung, kemudian mudah-mudahan sih harapan kami mudah-mudahan tidak terjadi bencana alam. Seandainya pun ada, yaitu biasa yang terjadi di sana mungkin pohon tumbang, tapi kami sudah mengantisipasi terkait dengan hal tersebut untuk mengalihkan jalur, yaitu melalui jalur Pupuan. Iya, oke. nanti kita jalur Pupuan langsung ke Muning, Puncak Sari, Dadap Putih, gitu. Jadinya alternatif sudah kita siapkan. Oke. Kalau yang pemilu kemarin di bulan Februari kan juga termasuk musim hujan juga ya Bu Kapolsek ya. Bagaimana? Itu kok menjadi salah satu kendala juga atau bagaimana? Untuk yang Pilpres kemarin Astungkara sebenarnya tidak ada. Namun seperti yang tadi kami sampaikan, kami tidak berani underestimate. Iya. Tetap kami sampaikan seandainya, tapi mudah-mudahan harapan kami, mungkin harapan masyarakat juga semua, tidak ada kendala dalam kegiatan pemilu kada nanti. Oke, kalau kita lihat dari letak geografis kan Busung Biu kan letaknya di atas ya, ketinggian. Apakah di sana juga sering hujan sekarang Bu Kapolsek? Kalau di sana masih sering hujan, terutama setelah jam 12 menjelang jam 1 jam 2 itu sudah mulai. Setiap hari sudah pasti hujan atau memang gemur-gemur aja, mendung-mendung aja gitu? Paling hujannya cuma sebentar, gerimis-gerimis gitu aja, udah itu hilang. Oke, berarti bisa dipastikan hampir setiap hari lah ya Bu ya, basah diguyur Iya. hujan gitu. Baik, kemudian yang ingin Iras tanyakan kali ini, penekanan
yang Ibu sampaikan sendiri kepada anggota ketika saat patroli, blue light dan sebagainya, apa yang ditekankan, Bu? Yang pertama kepada anggota melaksanakan patroli tentunya dengan ikhlas yang pertama. Kemudian tetap kita mengedepankan sikap yang humanis, kemudian tidak arogan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin melengkapkan diri terkait dengan situasi di lapangan, apa yang perlu dilengkapi diri, karena memang kita situasinya memang dan lingkungan yang mewajibkan kita harus membawa perlengkapan, misalkan salah satu jas hujan, kemudian di mobil-mobil patroli itu kita siapkan terkait dengan sensor ada di situ untuk antisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, pasti itu. Kemudian kelengkapan diri seperti senter, karena kita juga kan ke atas ini tidak menutup kemungkinan ya kelengkapan perorangan itu pasti. Oke, karena tadi disampaikan di awal bahwa untuk anggota sendiri lebih banyak menggunakan sepeda motor ya, seperti itu kurang lebih ya Bu Kapolseknya. Jadi memang hal-hal yang seperti mantel, kemudian senter dan hal-hal lain juga harus dibawa sendiri-sendiri ya gitu ya Bu Kapolseknya. Baik, luar biasa. Mendengar Anda pagi hari ini bisa bergabung di 24644 ataupun ada pertanyaan yang Anda sampaikan bisa disampaikan di kolom live chat YouTube RRI Singaraja Official pagi hari ini. Tentunya masih banyak pendengar yang akan kita bahas pagi hari ini bersama Ibu Dewa Ayu selaku Kapolsek Busumbiu pagi hari ini ya dalam dialog HIBalik Kengken dengan pembahasan kesiapan pengamanan Polsek Busumbiu jelang Pilkada 2024. Ibu Kapolsek, kita rehat dulu, saat lagi kita kembali lagi. Pendengar tetap bersama Persatu. Pendengar, sebagai pengguna fasilitas jalan raya tentu tidak asing dengan marka jalan. Pola garis ini berfungsi untuk mengatur arus lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan. Biasanya, marka jalan berupa garis membujur dijumpai dengan dua macam warna, yakni putih dan kuning. Lantas, apa bedanya kedua warna marka tersebut? Warna marka jalan berwarna kuning adalah tanda untuk jalan nasional. Sedangkan untuk marka berwarna putih untuk jalan selain jalan nasional. Jalan nasional adalah jalan-jalan yang menjadi penghubung antar ibu kota provinsi. Status jalan nasional juga diberikan pada jalan strategis nasional dan jalan tol. Itu sebabnya marka jalan tol dicat berwarna kuning. Kewenangan jalan nasional berada di bawah Kementerian PUPR. Artinya, selama pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan jalan yang memiliki warna kuning berada di bawah pemerintah pusat melalui Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Warna kuning dan putih pada marka jalan hanya menunjukkan status jalan nasional atau bukan. Untuk aturannya tetap sama. Pelanggar marka tetap mendapatkan hukuman sesuai pasal yang berlaku. Tiba saatnya kita memilih 27 November tahun ini.
Pendengar, tahukah Anda bahwa tidak semua kendaraan mendapat prioritas di jalan raya? Mau tahu kendaraan apa saja yang wajib mendapat prioritas di jalan raya? Berikut 7 kendaraan yang wajib diprioritaskan di jalan raya. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ambulan yang mengangkut orang sakit, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, kendaraan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan pejabat negara asing yang menjadi tamu negara, iringan-iringan pengantar jenazah, konvoi, atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian Republik Indonesia. Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, rindu. Apakah ini tanda akhir dunia? Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia. Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kali ini masih dalam dialog Hai Balik Kengen dalam pembahasan kesiapan pengamanan Polsek Busungbiu jelang Pilkada 2024. Masih bersama narasumber AKP Deo Ayu Sri Wintari SHMH selaku Kapolsek Busungbiu. Pagi hari ini bersama kita di dialog Hai Balik Kengen. Dan Ibu Kapolsek kali ini tadi Iras juga sempat cek-cek juga nih di live streaming gitu ya di YouTube RRI Singaraja Official. Ada masyarakat tentunya yang juga selalu mensupport nih Bu ya terkait pilkada. Semoga pilkada aman, lancar, semangat, mantap. Polsek Busungbiu luar biasa katanya gitu. Kalau dilihat dari respon masyarakat nih Bu, bagaimana? Apa yang mungkin sudah Ibu dengar, kemudian dukungan yang disampaikan langsung oleh masyarakat Busungbiu sendiri seperti apa Bu? Dukungan masyarakat Busungbiu yang kami dengar, terutama pada saat kami selalu sambang turun ke masyarakat, tentunya mereka memberikan support, mereka sangat mendukung dengan harapan semoga pemilu kada ini selalu berjalan aman dan damai. Hampir setiap masyarakat yang kita kunjungi punya harapan yang sama, gitu. Jadinya mereka selalu mendukung, memberikan semangat, terutama pada saat kita turun. Respon dari masyarakat selama ini sangat baik. Oke. Untuk anak muda ataupun yang sudah dewasa juga apakah ada perbedaan harapan Bu sebenarnya? Kalau dari masyarakat muda yang kita temui, hampir semua sih punya harapan dan mereka pun sudah mulai terbuka wawasan mereka. Jadi walaupun mereka berbeda pilihan, tetapi pasti setiap pemimpin yang mereka pilih itu punya tujuan yang sama, yaitu membawa Buleleng ke arah yang lebih baik. Setuju, sepakat. Baik. Kemudian untuk Polsek Busungbiu ini tadi disampaikan di awal apa istilahnya? Mewilahi berapa wilayah Bu? 15 desa. Oh, 15 desa. Baik, dari beberapa desa tersebut mungkin ada daerah atau desa yang memiliki kerawanan tersendiri Bu?
Ada atau enggak nih? Kalau dari kerawanan sampai dengan saat ini Astunggara sih tidak ada. Tapi yang menjadi atensi kami yang terkait yang di atas itu yang di atas tadi itu aja. Terutama dalam pendistribusian logistik itu aja sih yang menjadi atensi kami. Karena dalam pelaksanaan pun terkait dengan hal tersebut kami selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, terutama dengan pihak BPPD. Kemudian dari jauh-jauh hari kami sudah berkoordinasi, kemudian juga dari Forkompinjam, dari kecamatan, kemudian juga rekan kita juga TNI, selalu kita, karena kami kebetulan di Busung Biu setiap melaksanakan giat patroli, walaupun termasuk kegiatan-kegiatan sosial, pasti kami bergandengan dengan rekan kita dari TNI. Gitu, pasti itu. Oke, dari wilayah-wilayah tersebut mungkin istilahnya yang dikategorikan rawan berarti tidak ada ya Ibu Kapolsek ya? Sampai dengan saat ini tidak ada. Jadi Astunggara semua desa yang memang sudah pernah kami kunjungi, tanggapan dari masyarakat itu Astunggara pasti aman Bu Kapolsek gitu. Jadinya itu yang bikin kami support luar biasa dari masyarakat Busung Biu. Oke, kalau kita berbicara dari tugas kepolisian sendiri, sebenarnya kalau dari Busung Biu, Polsek Busung Biu sendiri, Ibu Kapolsek dari kapan untuk lebih intensnya menjelang atau mengawal keamanan jelang pilkada ini, dari bulan apa waktu ini lalu? Kalau kemarin kami sebenarnya begitu ada dari bulan ya dari pertama itu kami sudah mulai mengedepankan fungsi intelijen. Kalau tidak salah bulan apa ya pertama itu ya, April ya, dari bulan apa itu, April kalau nggak salah. Kurang lebih April ya Bu ya. Oke. Iya, bener dari April. Dari April itu sudah, malah dari sebelumnya malahan sudah ini. Tapi Maret berarti ya? Iya, dari April sudah mulai pembentukan PPK itu kita sudah mulai. Oke. Iya, jadi kita sudah mulai dari fungsi intelijen jadi pengaman tertutup, sudah mulai melakukan penggalangan, kemudian koordinasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama sudah dimulai. Oke, baik, terima kasih Bu Dewa Ayu. Kita sapa pendengar ya Bu kalian di 24644. Silakan pendengar bagi yang ingin bergabung dan juga mungkin ingin bertanya terkait pembahasan pagi hari ini di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana nih Ki? Yang dari Ketut Maliarse Bondalem. Pak Ketut Maliarse. Silahkan Pak Ketut, mungkin ada pertanyaan nih Ki. Om Swastiastu, Ibu Kapolsek. Om Swastiastu, Pak Ketut. Pertama yang bangga, hak emansipasi sudah berjalan di Indonesia, termasuk Ibu. Saya banggakan sebagai seorang wanita, berarti sudah mengikuti jejaknya Kartini, yaitu menjadi Kapolsek. Saya yakin tidak banyak kok jadi Kapolsek seorang wanita. Walaupun ada, tetapi tidak sebanyak laki-laki yang bangga. Kemudian tadi apresiasi positif, apa yang Ibu jelaskan, apa yang Ibu paparkan tentang keamanan, baik secara preventif untuk menjaga keamanan pilkada supaya benar-benar berjalan dengan baik. Karena tugas kepolisian tadi sudah disinggung, bekerja sama dengan ABRI atau angkatan yang lain, itu adalah merupakan suatu hal yang besar. Tapi polisi ya, di pundak polisi keamanan dan segala-galanya itu dipertanggungjawabkan, diberikan beban. Kadang-kadang jadi polisi sudah baik tugasnya, kalau ada sesuatu yang tidak di masyarakat, polisi disalahkan, itu benar. Tetapi ya harus kita terima. Kemudian untuk pelaksanaan pilkada ini, Ibu tadi jelas sekali menyatakan masyarakat kita sudah cerdas. Jadi walaupun beda pilihan, tetapi tujuannya sama. Bagaimana akan memajukan yang disebut dengan mungkin Kabupaten Buleleng yang luar biasa. Di antara Kabupaten Buleleng yang paling luas, Ibu termasuk 15 desa itu menguasai itu. Tadi Ibu nyatakan
tidak ada kerawanan-kerawanan. Pertanyaan dari Mas Ikhat tadi saya apresiasi, tidak ada kerawanan-kerawanan sementara ini. Dan itulah memang harapan kita. Karena Pak Ibu mungkin sudah memprogramkan secara preventif selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkomunikasi dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat di 15 desa itu yang akan berhasil dengan baik. Hanya saya menyampaikan bahwa yang apresiasi positif sebagai seorang Kapolsek wanita mampu memimpin 15 desa dan tidak ada kerawanan-kerawanan. Pertanyaannya hanya satu sekarang. Kira-kira apa sih rakyat Ibu? Kok Ibu mampu seperti itu? Kok Ibu mampu menjadi seorang Kapolsek? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah di lingkungan desa-desa Ibu itu masih marak ada sabungan ayam, hampure? Wenten kawas sering kaliwang, nombas mana? Sering mangupure, wenten rawas sigang liwang, tinang munas sigang cinampure, santi, om. Baik, terima kasih Pak Ketut Maliar Sedih dalam pagi ini juga sudah ikut bergabung dan juga ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ketut Maliar. Terima kasih ya, ditunggu ya jawabannya Pak Ketut ya. Bagi pendengar mungkin yang masih ingin bergabung pagi hari ini, silahkan pendengar, masih kami bisa nantikan nih sebelum ditanggapi Ibu Dewi Ayu selaku Kapolsek Busung Biu di kesempatan pagi hari ini, masih kami nantikan di 24644 atau juga mendengar di YouTube ya, live streaming pagi hari ini di RRI Singaraja Official. Baiklah, sembari menunggu atensi Anda mendengar pagi hari ini, mungkin bisa ditanggapi dulu ya Bu Dewi Ayu ya selaku Kapolsek Busung Biu. Mungkin tadi yang Irhas garis bawahi respon positif, dukungan tentunya dari masyarakat, dan juga ada pertanyaan dari Pak Ketut juga, apa sih resepnya gitu, istilahnya gitu. Silakan ditanggapi dulu Bu Kapolsek. Iya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Ketut. Jadi kami tentunya yang pertama sangat bangga apa yang disampaikan oleh Pak Ketut. Kami diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri sejajar dengan polisi laki-laki. Itu yang pertama, tentunya kami akan melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi kiat kami bisa memimpin sampai dengan saat ini yang membawahi 15 desa. Dan itu pastinya atas dukungan dan support dari anggota. Yep. Kemudian dukungan juga dari masyarakat Busung Biu yang sangat welcome, yang sangat menerima kami, walaupun memang selama ini belum ada polisi wanita yang memimpin di wilayah Busung Biu. Jadi masyarakatnya pun sangat welcome dengan kami. Kemudian mereka dan kami pun menempatkan diri, memposisikan diri bukan sebagai pimpinan. Jadi kami di sana menyesuaikan dengan lingkungan. Pada saat kami turun, kita berbaur dengan masyarakat. Mungkin istilahnya sudah tidak ada batasan antara kami dengan masyarakat. Jadi kami berusaha bagaimana kita mendekatkan diri dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, terkait dengan maraknya ada ya pertanyaan marak dengan sabung ayam. Mungkin kalau terkait dengan sabung ayam, jujur karena wilayah kami itu antara desa satu dengan yang lain itu kan berjauhan. Terkait dengan sabung ayam, sesuai dengan komitmen pimpinan, kita tidak ada memberikan izin terkait dengan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun. Kemudian kami pun beberapa kali memang menerima laporan terkait dengan adanya kegiatan tersebut. Begitu kami ke lokasi, karena jarak antara lokasi dengan kantor kan berjauhan. Itu begitu sampai di lokasi, karena jarak tempuhnya kita ke atas itu yang di wilayah Busung Biu atas itu hampir, jika menggunakan kendaraan roda 4 hampir 45 menit mungkin kalau kalau kendaraan mungkin bisa lebih cepat. Begitu menerima informasi sampai di sana pun ya udah, mereka sudah main kucing-kucingan. Begitu kita cari, mereka bubar gitu.
gitu. Jadi pada intinya kita dari pihak kepolisian tidak pernah memberikan izin terkait dengan perjudian dalam hal bentuk apapun. Oke, baik, terima kasih tanggapannya Bu Kapolsek terkait pertanyaan dari Pak Ketut Maliar pagi hari ini. Kalau ada lagi mungkin Pak Ketut yang bisa kembali bergabung di 24644 pagi hari ini. Nah, dalam wilayah 15 wilayah ini mungkin kendala yang pernah Ibu dengar ataupun dikeluhkan masyarakat terkait apa biasanya, Bu? Kamtipmas atau apa? Kalau yang selama ini terjadi mungkin terutama yang di wilayah atas, karena di situ kan penghasil kopi dan cengkeh. Mungkin ada beberapa kali mungkin ada kejadian terkait dengan pencurian hasil kebun. Karena memang antara jarak warga dengan kebunnya itu memang berjauhan, dan di situ pun masyarakat sulit juga karena antara kebun dengan tempat tinggalnya berjauhan. Begitu mereka, karena mereka juga tidak rutin bisa mengunjungi terkait dengan kebunnya itu, begitu mereka datang ke lokasi ada kebun hasil kebunnya sudah dipanen. Gitu, karena memang jaraknya memang jauh, jadi harus dan tidak bisa mereka setiap hari datang. Gitu, dan kami pun juga dari kepolisian kan untuk menjangkau wilayahnya itu tidak, butuh waktu juga, Bu, ya. Dan tidak bisa dilalui kendaraan bermotor, jadi harus jalan kaki. Iya. Itu kendalanya sih kalau dari perkebunan dari yang dimiliki oleh warga setempat. Berarti setelah itu tindak lanjut yang mungkin sudah dilakukan seperti apa, Bu Dewayu? Tindakan yang kita melakukan fungsi reskrim, menindaklanjuti terkait dengan apa yang menjadi laporan dari masyarakat, mendatangi TKP tetap, kemudian olah TKP, kemudian mencari saksi-saksi yang mengetahui terkait dengan kejadian tersebut. Dan itulah yang menjadi memang kendala di lapangan karena memang terkait dengan saksi. Itu yang kendala karena memang jauh dari pemukiman, tidak banyak yang menyaksikan ya gitu ya. Ya baik, terima kasih Bu Kapolsek. Kemudian kita balik lagi ke pilkada ya, Bu Kapolsek ya. Apa namanya? Kalau harapan sendiri sebagai Ibu Kapolsek, kalau dari masyarakat mungkin yang terutama ibu-ibu nih, apa mungkin yang pernah Ibu dengar, mungkin ada kedekatan tersendiri kah atau masyarakat Busung Biu yang ibu-ibunya harapannya apa sih yang pernah Ibu Kapolsek dengar gitu? Kalau harapan ibu-ibunya sendiri, mereka inginnya ya biar tetap damai. Kata mereka biar Buleleng tetap damai-damai saja gitu sih kalau bahasanya mereka. DDS. Iya, damai-damai saja. Damai-damai saja. Oke. Baik, kemudian kalau selama ini berarti kurang lebih kalau tadi sampaikan kurang lebih dari Maret ya, Bu ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Wah, sudah lama sekali ini pengamanan menjelang pilkada ini. Dari sekian lama bulan tersebut, mungkin hal yang menjadi istilahnya prioritas pengamanan paling utama menjelang pilkada apa, Bu Kapolsek? Jadi pengamanan kita sebenarnya itu kan ada hampir semua tahapan ya. Mulai dari mungkin kemarin ini kan masih berjalan kampanye. Kemudian sebentar lagi mungkin kita sudah memasuki masa tenang, di mana di dalam masa tenang pasti ada potensi-potensi yang perlu kita antisipasi, yaitu terkait dengan keterlambatan pendistribusian mungkin karena terkait dengan pendistribusian itu kemungkinan H-1, H-2 karena kami juga belum menerima, yang itu yang perlu kami antisipasi. Kemudian lokasi penyimpanan kotak suara, kan itu perlu kita antisipasi. Apakah sudah tempatnya memadai atau tidak, itu yang perlu kita waspadai. Kemudian terkait dengan adanya berita-berita hoax, nah itu yang menjelang masa-masa tenang. Kemudian setelah itu mungkin ada berlanjut nanti ada tahapan pungut. Ya, dalam pungut suara, apalagi kami di wilayah Busung Biu seperti yang kami sampaikan tadi, dalam pendistribusian ada wilayah-wilayah memang sulit atau itu, tapi kami juga sudah antisipasi dengan hal tersebut. Kemudian terjadinya bencana.
Nah, itu perlu kami antisipasi. Kemudian setelah pungut suara nanti ada tahapan berikutnya rekapitulasi. Iya, itu perlu kami antisipasi mungkin dalam tahap rekapitulasi yang perlu antisipasi mungkin mudah-mudahan tidak terjadi adanya mungkin gangguan seperti ada tindakan-tindakan namanya dia tidak sependapat dengan hasil yang mereka dapat. Kemudian ada juga mungkin begitu dukungannya dia menang nanti terlalu euforia. Jadi antisipasi nanti adanya ketersinggungan antar pendukung. Yaitu. Kemudian tahap yang terakhir yaitu penetapan. Penetapan dan pelantikan. Jadi ada 4 tahapan yang perlu kita antisipasi nanti. Oke, mungkin yang jadi penekanan juga masih terkait pendistribusian logistik ya, Bu Kepala Sika. Kemudian kalau bisa disampaikan skema pendistribusian logistik ini pengamanannya seperti apa, Bu? Mungkin mulai dari pengawalan, kemudian penjagaan sampai pembagian itu bagaimana, Bu Kapolsek? Jadi terkait dengan pengamanan pasti yang dilibatkan TNI Polri, kemudian nanti ada juga dari rekan kita dari penyelenggara pemilu, kemudian nanti karena mengacu ke yang Pilpres kemarin itu pendistribusiannya H-1 begitu dari kantor KPU, nanti pendistribusiannya langsung ke kantor desa. Ya, jadi tidak pakai transit di kantor kecamatan. Apakah nanti sama seperti itu? Kalau seandainya pun transit di kantor kecamatan, nanti kami dari petugas yang sudah kami floating di TPS masing-masing itulah yang langsung melakukan pengamanan sampai dengan di lokasi TPS. Untuk penjagaan juga dari kepolisian, kemudian ada juga dari rekan kita Babinsa, kemudian ada juga dari rekan kita Linmas. Gitu. Baik, terima kasih. Dan pendengar setia Pro1 tentunya masih ada lagi beberapa hal yang mungkin ingin disampaikan oleh Ibu Kapolsek pagi hari ini. Tapi kita rehat dulu ya Bu Kapolsek ya. Saat lagi pendengar kita kembali lagi bersama Anda di Dialog Hai Balik Kengken. Tetap bersama Pro1. Banyak faktor memicu kecelakaan, seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping. Awas mikir Mbak, saya mau duluan masuk nih. Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan. Tapi kan saya buru-buru Mbak, mau ada rapat nih. Awas. Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
masih di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama Irhas dan juga Ibu Dewi Sri Wintai selaku Kapolsek Busung Biu pagi hari ini di Dialog Hai Balik Kengken. Ibu Kapolsek, mungkin kurang lebih ada 18 hari lagi ya. Ini kurang lebih 2 minggu lebih 4 harian lah ya gitu ya, menjelang tanggal 27 November. Apakah ada istilahnya penambahan personel, Bu, untuk pengamanan gitu? Untuk penambahan personil nanti pada saat pencoblosan. Iya, kebetulan pada saat pencoblosan kita mendapatkan BKO dari Sabara Polda dan dari Brimob. Itu. Namun terkait dengan jumlahnya masing-masing wilayah berbeda. Kalau kami kebetulan kami mendapatkan sesuai dengan hasil rapat kemarin, kami mendapatkan penambahan 11 personil. 11. Jadi 11 personil, dan dari 76 TPS tersebut kami juga sudah melakukan pemetaan mana-mana wilayah yang perlu dilakukan atau dapat penambahan personil. Jadi terkait dengan pemetaan tersebut kan kami kategorikan, yaitu yang pertama sesuai dengan letak geografinya, ya, seperti yang tadi mungkin dalam satu lokasi ada 3 TPS. 3 TPS. Iya, lebih dari 3 TPS. Jadi itu kami pergunakan pengamanan 224. Jadi 2 personil Polri, 2 Linmas, kemudian 4 kemungkinan 4 TPS-nya itu. Iya, itu jadinya kemudian berdasarkan juga domisili tokoh politik. Iya, jadi untuk mengantisipasi terjadinya gesekan, di situ yang perlu kita lakukan penambahan personil pengamanan. Oke, itu menjadi salah satu pertimbangan juga ya, Bu Dewa ya. Baik, kemudian untuk rancangan ke depan menjelang pilkada ini, apakah ada seperti tambahan program atau memang masih dilanjutkan kegiatan-kegiatan yang saat ini masih berlangsung, Bu Polsek? Untuk saat ini masih berlanjut kegiatannya. Tidak ada kegiatan penambahan program untuk saat ini, belum ada. Oke, baik. Pendengar setiap Pro 1, karena waktu juga ini semakin merapat ya, ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah siang hari ini, mungkin sebagai akhir closing statement ya M2 Kapolsek ya terkait pembahasan kita pagi hari ini, mungkin ada hal yang ingin ditekankan lagi, disampaikan baik kepada masyarakat ataupun kepada anggota ya terkait pengamanan Polsek Busung Biu jelang Pilkada 2024. Silakan Bu Kapolsek. Mungkin kepada seluruh masyarakat Buleleng, khususnya masyarakat Busung Biu, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Busung Biu. Seperti yang kami sampaikan tadi, pilihan boleh berbeda, tetapi semua punya tujuan yang sama, yaitu Buleleng yang damai dan kondusif. Jadi agar semua memiliki peran serta untuk membangun Buleleng ke depan lebih baik. Mungkin itu. Oke, baik pendengar. Demikian dialog Hai Balik Kengken pagi hari ini ya pendengar, dalam pembahasan kesiapan pengamanan Polsek Busung Biu jelang Pilkada 2024. Harapan terbaik tentunya kita sama-sama Ibu ya. Kita saling membantu terkait pelaksanaan Pilkada yang memang kita harapkan aman bersama. Baik, terima kasih Bu Kapolsek, dan bagi pendengar yang sudah bergabung di 24644 dan juga yang sudah komen-komen di YouTube RRI Singaraja Official pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan Ibu, kalau nanti ada pembahasan berikutnya kita tunggu lagi kehadirannya di Pro 1. Oke, di dialog berikutnya. Pendengar tetap bersama kami, tentunya beragam program acara informasi juga masih kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Saya Irhas dan juga Ibu Dewi Ayu. Selamat siang.